hidup dalam janji Allah, berjalan dalam kebenarannya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau semua janji Allah, boleh dibantu klik? Biasanya yang pertama enggak mancing ya, boleh dibantu klik? Kalau semua janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus, mengapa kadang kita masih merasa seolah janji itu belum nyata dalam kehidupan kita? Ini agak macet kayaknya ya. Boleh dibantu ya, anak-anak di sana masih butuh pertolongan. Ya nggak jalan. Apa udah jalan ya? Oh udah jalan. Sorry. Boleh dikembalikan? Oke. Oh sana yang nggak jalan. Yang di depan sana yang nggak jalan. Oke, saya lihat kiri kanan aja. Kalau semua janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus, mengapa kadang kita masih merasa seolah janji itu belum nyata dalam kehidupan kita? Jawabannya secara teologi, yaitu already but not yet. Artinya gini, janji itu sudah digenapi, tapi realisasinya masih dalam proses iman dan ketaatan. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Yang pertama, already. Janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh karena dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Already but not yet. Sudah ada, sudah kita terima, tapi progresnya masih terus berjalan. Tidak ada janji yang masih menunggu untuk ditepati. Karena semua janji itu secara posisi rohani kita sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah diangkat menjadi anak Allah, dan kita sudah menerima warisan rohani. Ini adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi secara teologis, status rohani janji Allah ini sudah kita miliki. Itu yang dinamakan already. Bahwa kita tahu semua yang Allah janjikan dari perjanjian lama sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan itu sudah kita miliki. Tetapi janji ini masih proses kepenuhannya, realisasinya. Makanya dikatakan already but not yet. Secara rohani, janji itu sudah kita miliki, tetapi pengalaman sehari-hari kita masih berada dalam proses pemulihan yang Tuhan kerjakan hingga tiba kepenuhan waktu Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah diselamatkan, tapi masih menantikan proses penebusan tubuh secara sempurna. Itu di Roma dikatakan, kita sudah diberi damai sejahtera, tapi kita masih berjuang melawan kekhawatiran dan penderitaan. Kita bisa menikmati dan mengalami berkat Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui iman yang taat dan hubungannya dengan Allah. Makanya dikatakan ini masih dalam proses. Saya kemarin baca, itu seperti gini, janji Allah itu seperti sungai yang tidak pernah putus, dan kita berada di tepi sungai yang bisa sewaktu-waktu ngambil sungai, air dari sungai itu. Kita harus berjalan dalam iman dan ketaatan, terus berada di samping sungai, tapi kalau kita nggak berjalan dalam iman dan ketaatan, kita itu menjauh dari sungai. Bukan sungainya yang menjauh dari kita, tapi kitanya yang selalu menjauh dari sungai. Makanya dibutuhkan iman dan ketaatan. Supaya janji Allah yang sudah ada, sudah digenapi di dalam Kristus Yesus, kita terus bisa nikmati dengan cara hidup beriman, dengan cara hidup taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Memang sih, berkat Allah ini tidak tergantung kepada perbuatan manusia. Karena anugerah yang Allah berikan itu sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Tapi dari sini kita tahu bahwa proses iman dan ketaatan itu kita butuhkan supaya kita terus mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Amin.
Jadi kita tidak berjuang untuk mendapatkan janji ini, tapi kita belajar menghidupi janji yang Tuhan sudah berikan. Secara posisi Bapak Ibu, kita sudah memiliki Kristus. Tapi secara pengalaman, kita masih terus belajar di dalam dunia ini melalui iman dan ketaatan. Secara posisi, sekali lagi, Kristus sudah menjadi bagian kita. Tetapi secara pengalaman progres hidup kita, kita harus terus hidup dengan iman dan taat kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya tekankan ya, bahwa kita tidak sedang menunggu janji Allah itu digenapi, tapi kita sedang belajar hidup seturut dengan janji Allah yang sudah digenapi di dalam Kristus, sampai kita mengalami kepenuhan yang sempurna di dalam kekekalan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah mengalami janji Tuhan. Saya pastikan kita sudah mengalami janji Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, betul? Kita sudah diangkat menjadi anak, bahkan kita sudah diberkati. Kesempurnaannya nanti saat Allah mengambil kita, menjadikan kita serupa dengan Dia secara sempurna di dalam kekekalannya. Nah, selama ada dalam dunia ini, kita mengalami proses. Makanya kalau Bapak Ibu ada masalah, timbul problema, itu jangan dianggap sebagai beban, tapi dilihat dari sisi Allah, itu sedang memproses kita supaya kita serupa dengan Kristus. Hidup dalam janji Allah. Saya ambil yang pertama di Yesaya 41 ayat 10, kita baca sama-sama. 2, 3, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Allah yang pertama yang saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab Allah menyertai kita. Selama kita dalam dunia ini, Allah menyertai kita. Hidup dalam janji Allah memberi kekuatan untuk berjalan di hari-hari yang sulit. Hari-hari ini tidak mudah Bapak Ibu. Walau kita punya harapan ekonomi Indonesia akan mulai membaik, amin. Tapi selama harapan itu belum terrealisasi, ingatlah bahwa Allah itu beserta dengan kita dan Dia memberikan kekuatan kita untuk berjalan dengan kebenaran Tuhan. Bukan berjalan dengan kebenaran kita sendiri. Itu, jadi gini, Allah tidak akan membiarkan anaknya itu menyimpang dari hadapannya. Kenapa? Karena kita sudah dipilih, ditentukan untuk diselamatkan, dan kita akan dijadikan serupa dengan Dia. Oleh karena itu saat kita mengalami problema dalam kehidupan kita, Allah tidak akan membiarkan kita melenceng dari hadapannya, dan Dia akan terus mengawal kita supaya kita berjalan di dalam kebenarannya. Ini yang beberapa waktu ini, 1-2 minggu ini saya mengalami pemikiran atau perubahan pikiran yang iya. Bukan karena saya menetapkan hidup mau berjalan dalam kebenaran, tapi Allah yang punya inisiatif menetapkan saya, menetapkan kita semua untuk terus berjalan dalam kebenarannya. Walau itu di hari-hari yang sulit. Contoh, saat kita tidak punya uang, saat kita benar-benar lapar, di depan mata ada kesempatan untuk mencuri. Tapi karena kita itu punya Roh Kudus di dalam hidup kita tahu bahwa perbuatan mencuri itu bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah, betul? Maka kita nggak akan mencuri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut di penjara, tapi Roh Kudus itu menuntun kita dengan sinyalnya dan berkata bahwa itu tidak baik. Jangan lakukan itu. Sehingga saat kita dalam keadaan yang sulit pun, dalam keadaan yang lapar pun, kita nggak sampai mencuri, nggak sampai berbuat jahat, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kebenaran Allah sudah tinggal dalam kita dan mengarahkan hidup kita.
Wah, penting banget loh itu. Firman Tuhan, Roh Kudus yang dalam hidup kita memberikan kekuatan untuk tetap berjalan dalam kebenaran Allah. John berkata, janji Allah bukan sekedar perlindungan fisik, tetapi pernyataan iman bahwa kehadiran Allah menjamin arah hidup yang benar. Tadi ya, untuk berjalan dalam kebenaran Allah dan mengarahkan kita kepada arah hidup yang benar. Manusia ini sebenarnya nggak bisa menentukan jalan yang benar. Jalan yang benar yang saya maksud adalah jalannya Allah. Karena kebenaran manusia berbeda dengan kebenarannya Allah. Tapi karena janji Allah itu mengarahkan manusia untuk berjalan dalam kebenaran Allah dan mengarahkan hidupnya untuk hidup dalam kehidupan yang benar. Nah, ini semua Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi kita berjalan dengan kekuatannya Allah. Hidup dalam janji Allah berarti melangkah dengan keyakinan bahwa penyertaan dan kuasanya selalu ada di tengah ketidakpastian. Amin Bapak Ibu, yakin saja. Percaya kepada Tuhan. Karena percaya kita bukan kepada peristiwa yang kelihatan mata atau perasaan kita. Tapi percaya kita taruh kepada Tuhan, kita yakin penyertaan dan kuasanya itu sempurna atas kita. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah. Jadi makanya dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Ya karena janji Allah menyatakan seperti itu. Bahwa hidup kita pasti dijamin oleh Tuhan. Bahwa hidup kita pasti diarahkan ke arah yang benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena janji Allah sudah dinyatakan atas kita. Jadi kita tinggal menjalani kehidupan ini dengan baik. Hidup dalam janji Allah berarti menukar ketakutan dengan kepercayaan, menukar keraguan dengan kepastian, bahwa penyertaannya lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri, kita pernah ragu, kita pernah takut, betul nggak kira-kira? Tapi kalau kita melihat janji Allah, kita tahu sekarang bahwa aku nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, sebab Dia menjamin hari esok. Wow, beda loh, beda dengan pandangan dunia kita. Dengan mata dunia kita ini beda sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi iman. Kita melihat dari sisi Allah. Bukan dari sisi manusia, bukan dari sisi duniawinya. No, kita melihat dari sisi Allahnya. Setiap orang yang percaya dengan sepenuh hati kepada Dia, maka Dia akan bertindak sesuai dengan iman kita. Ketika kita hidup dalam janji Allah, fokus kita bukan lagi apa yang kita takuti. Fokus kita adalah dengan siapa kita berjalan. Amin. Kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya masih kecil. Di depan ada anjing. Awas anjing galak. Kalau anak itu berjalan sendiri, anak itu pasti takut. Betul ya? Tapi saat anak itu digandeng oleh bapaknya atau digendong oleh bapaknya, dia akan melewati anjing itu, dia takut enggak kira-kira? Kenapa? Karena dia percaya dengan bapaknya, dia pasti apa? Aman. Jadi kalau kita percaya janji Allah, fokusnya bukan apa yang kita takutkan, tapi fokusnya dengan siapa kita berjalan. Iman kita akan terus dikuatkan. Karena kita digendong Allah. Ada ayatnya kan? Sampai masa tuamu, aku akan terus apa? Menggendong kamu. Ngapain kamu takut? Ngapain kamu khawatir? Ngapain kamu ragu? Kamu aman di dalam aku. Wow. Penyertaan Allah memberi jaminan arah, bukan jaminan kemudahan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau percaya kepada Allah, bukan kita langsung dihindarkan dari masalah. Bukan langsung kita mudah menyelesaikan masalah, bukan. Tapi mungkin kita berjuang dalam problema kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan
jaminan arah yang benar kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Nah itu Bapak Ibu, karena hidup dalam janji Allah ini semuanya sudah paket komplit. Makanya kita direstore kembali. Pikiran kita yang duniawi, yang takut, yang gelisah, yang ragu, yang masih kayaknya nggak pasti. Sekarang disatukan kembali. Ingat, hidup dalam janji Allah adalah hidup yang sempurna di dalam kekekalan dan kebenarannya. Hidup saya, hidup Bapak Ibu, ini sudah dijamin. Saya ulangi lagi, hidup kita sudah dijamin. Surga dijamin, di dunia dijamin. Wow. Saya masuk poin yang kedua, hidup dalam janji Allah. Di Roma 8, ayat 28-30, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Stop dulu di sini. Kita bisa mengasihi Allah bukan karena inisiatif kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah sudah merencanakannya supaya kita terus dikasihi Allah dan kita kembali mengasihi Dia. Bukan ujuk-ujuk, bukan suddenly, tiba-tiba kita nggak ada apa-apa langsung mengasihi Allah. No. Kita bisa mengasihi Allah karena kita sudah dipilih oleh Dia, kita ditetapkan oleh Dia untuk dikasihi Allah dan terus mengasihi Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Janji Allah yang kedua yang saya ambil dari saya khotbah Maret kemarin, yaitu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu, artinya gini, hidup orang yang hidupnya dalam janji Allah, orang yang hidup percaya, mereka hidup di bawah tatanan ilahi yang penuh maksud dan tujuan Allah secara menyeluruh, bukan sebagian. Allah itu sudah merancangkan yang terbaik untuk kita dari awal sampai akhir secara menyeluruh, bukan sebagian. Amin? Bukan satu, terus kamu belum tak tentukan nih, kamu belum tak garap aduh kamu kok melakukan kayak gini ya, terus aku gimana ya, enggak. Itu sudah dirancang oleh Allah, sudah ditata oleh Allah secara menyeluruh dengan maksud dan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup dalam janji Allah berarti percaya penuh pada kedaulatan Allah dalam setiap proses kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu saya khotbah, kehidupan kita mungkin tidak sama seperti dulu, posisi kita mungkin tidak senyaman seperti dulu, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita sudah tidak sama seperti dahulu. Ingatlah, semua proses ini masuk dalam kedaulatan Allah yang adalah rencana Allah, supaya kita terus mengerti dan percaya bahwa hidup dalam janji Allah bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Janji Allah ini bukan jaminan hidup tanpa masalah, tapi kepastian bahwa Allah memakainya untuk tujuan yang kekal. Setiap proses yang kita alami, luka, kecewa, kebaikan, sukacita, duka, semua ini dipakai oleh Allah supaya kita dibentuk. Dan terlebih lagi supaya tujuannya untuk kekekalan dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, tadi ada kata bekerja dalam segala sesuatu, itu janji yang kedua ya. Janji yang ketiga, poin ini adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan
gambaran anaknya. Jadi janji Allah yang ketiga atau poin kedua dari ayat ini adalah menjadikan kita yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil supaya kita serupa dengan gambaran Kristus. Janji Allah bukan hanya menyelamatkan orang yang dipilih dan dikasihinya, namun juga menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Imago Dei. Serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Maka dijadikanlah mereka perempuan dan laki-laki yang serupa dengan gambar Allah. Kita yang dipilih, kita diselamatkan, ditebus, dibenarkan, dikuduskan, dipulihkan, diberkati. Enggak berhenti di situ. Kita masuk proses yang terus dalam kehidupan ini supaya kita dijadikan serupa dengan Kristus. Karena janji Allah meneguhkan langkah dan menuntun ke arah tujuan yang kekal. Hidup kita hanya sementara dalam dunia ini. Hidup kekal adalah tujuan terakhir kita. Amin. Dan lewat janji Allah ini kita diteguhkan langkah-langkahnya. Makanya kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, mulai mendengar firman Tuhan dengan baik dan pelan-pelan, Bapak Ibu makin tahu kok, hidup di dunia ini hanya sementara. Karena hidup yang terutama adalah tujuannya adalah kekal bersama dengan Dia di surga. Kalau Bapak Ibu baca kemarin di Wahyu pada saat kita doa puasa kemarin, ada perkataan celakalah bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Tapi berbahagialah bagi mereka yang ditentukan untuk beroleh hidup kekal. Kita ditentukan bukan untuk binasa, tapi kita ditentukan untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi setiap proses dalam kehidupan kita ini tujuannya itu serupa dengan Dia. Tujuannya hidup kekal. Janji Allah bukan yang sekedar perlindungan, tetapi proses pembentukan karakter menuju kemuliaan kekal. Orang berkata gini, watuk gampang disembuhkan, tapi watak angel. Enggak, ingat. Orang yang wataknya susah dibenarkan, ingat janji Allah. Janji Allah akan memproses kehidupan kita supaya watak kita, supaya karakter kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Makanya orang yang percaya dalam Kristus, mereka hidupnya tidak sama seperti yang dulu. Mereka diubahkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ini setiap hari. Bagaimana supaya kita diubahkan dengan kebenaran Tuhan? Otomatis firman Tuhan dan Roh Kudus itu terus tinggal dalam hidup kita. Mengarahkan kita supaya kehidupan kita menuju kepada kemuliaan Kristus. Amin. Supaya kita tetap janji Allah, seperti yang saya katakan tadi, kita butuh melangkah dalam iman dan ketaatan supaya kaki kita ini terus berjalan dalam kebenaran Allah. Gimana caranya kita berjalan dalam kebenaran Allah? Apa? Gimana? Satu, ya kita perlu kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa berjalan dengan kebenaran Allah? Ya kita butuh kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu harus tinggal dalam hidup kita supaya kebenaran itu menentukan langkah kita, memimpin langkah kita. Amin. Saya masuk poin yang kedua. Hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Berjalan dalam kebenarannya. Tadi ayat firman Tuhan kita sudah baca sama-sama. Sekarang kita baca lagi 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ingatkan lagi, bulan 3 yang lalu saya katakan seperti ini. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku artinya menuntun selangkah demi selangkah, bukan keseluruhan. Firman Tuhan itu seperti kalau kita pakai lilin itu seperti lilin. Ya hanya melingkupi yang sejangkauan kita saja. Kita nggak bisa pakai yang sekarang lampu bisa 9.000 watt, yang bisa terang sampai jauh. Enggak. Tapi firman Tuhan itu menuntun langkah kita hari demi hari. Jam demi jam, bahkan detik demi detik. Makanya kita perlu firman Tuhan supaya teranglah jalan kita di tengah dunia yang gelap ini. Firman Allah bukan sekedar informasi,
namun sebagai sebuah petunjuk utama atau navigasi dalam perjalanan hidup kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu kota yang Bapak Ibu nggak pernah datang ke kota itu, atau Bapak Ibu lupa tempat di mana Bapak Ibu akan tuju, Bapak Ibu pasti pencet yang namanya GPS, betul ya? Itu adalah navigasi petunjuk utama kita. Di tengah dunia yang kelam, yang gelap seperti ini, kita butuh petunjuk utama kita. Dan petunjuk utama kita atau navigasi kita adalah firman Tuhan. Matthew Henry berkata, firman Allah adalah kompas bagi jiwa dalam gelapnya dunia yang penuh dengan dosa ini. Jadi bagaimana jiwa kita diarahkan bukan dengan perasaan kita, bukan dengan prediksi kita, bukan dengan pengalaman kita. Orang kan berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi bagi saya firman Tuhan lebih dari guru yang terbaik. Kenapa? Karena itu adalah kompas bagi jiwa kita. Supaya kita hidup dalam janji Allah dan berjalan kebenarannya, kita butuh firman ini. Dan menjadikan firman Allah sebagai arahan hidup dan dasar keputusan kita. Bukan setelah kita mengambil keputusan terus salah, kita terus balik ke firman. Waduh salah, aku tak baca firman, ampuni aku Tuhan. Bukan. Tapi semua keputusan kita, entah kita membeli sesuatu, memutuskan sesuatu, atau mau melakukan sesuatu, entah yang kecil atau yang besar, firman Tuhan adalah dasarnya. Kono sing amin. Kenapa? Karena kalau enggak, semua akan kita beli kalau kita bicara tentang uang. Tak beli ini, tak beli itu, tak beli itu. Pertanyaannya kalau dimasukkan dalam rohani, kamu beli ini untuk kemuliaan Tuhan enggak? Berguna untuk memuliakan Tuhan atau memuliakan dirimu sendiri? Nah, saya bersyukur melayani gereja dengan jemaat yang suka memberi. Artinya Bapak Ibu yang punya uang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, itu Bapak Ibu memiliki tuntunan hidup yang benar. Ya, beda banget. Rasanya bergereja di gereja ini dengan gereja ini itu beda. Kenapa? Saya pernah di beberapa gereja lain. Saya merasakan gereja ini sangat luar biasa. Karena hati Bapak Ibu itu tidak tertambat pada uang. Bapak Ibu bukan hamba uang, tapi uang adalah hambanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu atur. Nah, balik lagi ke sini. Bagaimana kita menjadikan firman Allah sebagai dasar semua keputusan kita. Saya kemarin ngajar ke anak youth teens. Saya bilang sama mereka, yang kelas 3 SMP, jangan sampai salah pilih sekolah. Karena sekarang anak-anak itu kadang gak nurut orang tua, tapi mereka lebih nurut teman. Padahal teman ini juga gak tahu-tahu banget gitu ya. Sekolah yang benar di mana, wah yang suka di mana, yang sedang viral di mana, wah repot. Padahal orang tua lebih banyak pengalaman di situ. Saya berkata kepada anak-anak yang kelas 3 SMP yang mau SMA, hati-hati untuk menentukan sekolah. Tanya Tuhan dan minta bimbingan kepada orang tua. Ya, supaya mereka bukan ikut-ikutan kata teman, tapi mereka menentukan sekolah berdasarkan arahan dari Tuhan. Saya juga berkata kepada yang kelas 3 SMA, sekarang kalian mau kemana? Mau kuliah atau mau kerja? Enggak mungkin mereka nikah Bapak Ibu. Saya larang dulu, enggak, jangan dulu. Kamu kerja atau kuliah, dan itu harus ditentukan. Kalau kuliah di mana, kalau kerja harus tanya Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan itu dasarnya untuk menentukan keputusan kita. Kebenaran bukan sekedar pengetahuan, melainkan jalan hidup yang setiap hari harus menuntun hidup kita. Firman Tuhan bukan dibaca supaya kita pinter, kita hafal, kita tahu. Tetapi firman Tuhan yang kita baca harus menuntun kita setiap hari. Orang yang hidup dalam janji Allah tidak berjalan dengan mata jasmani saja, tapi dia berjalan dengan iman yang diterangi firman. Ada banyak orang berkata, saya berjalan dengan iman, tapi iman nekat, bondo, nekat. Iman penting, tetapi jangan lupakan terang firman. Wis pokoknya percaya Pak, pokoknya berhasil. Contoh Bapak Ibu,
Kemarin kami diajari tentang COL, cost of living. 1 bulan itu kita disuruh untuk membreakdown. Kira-kira biaya per bulan itu berapa? Contoh, beli parfum, beli token listrik, beli bensin, servis motor, dan lain sebagainya, makan di kafe, kayak makan di rumah, kayak di total. Di total mungkin cost of living-nya itu 6 juta. Gajinya 4 juta. Terus dia berkata, loh tapi aku iso urepi. Wis ngene ae wis. Tuhan itu pasti berkati kok. Ya, itu gundul lah Bapak Ibu. Loh Tuhan itu ya pasti berkati. Tapi 2 juta ini dari mana? Ayo. Mungkin tabungan. Tabungan dikit-dikit diambil. Ayo berani. Saya sama istri mikir, waduh cost of living kita kok cukup gede. 25%-nya untuk asuransi. Waduh, nanti kalau Tuhan izinkan lagi, mungkin 40% kami asuransi dari cost of living ini. Nah, jangan berkata gini, pengeluaranku lebih besar daripada pemasukanku, tapi aku masih bisa hidup. Loh, ini berarti kan iman di dalam Tuhan, Pak. Iya benar, iman dalam Tuhan. Tapi iman yang benar, lebih benar lagi adalah iman yang diterangi oleh firman. Ojo nekat terus. Loh bener 4 juta, bondo kok 6 juta. Dari mana uangnya? Jangan sampai gara-gara minus ini Anda tutupi dengan pinjam online. Apa itu namanya? Pinjol. Jangan sampai, saya enggak mau seperti yang lain. Sampai pendeta ditelepon. Itu jemaat Bapak pinjam di kami gak bayar-bayar Pak. Diterori kabeh. Puji Tuhan sampai detik ini gak ada dan gak akan pernah ada. Amin. Ya berjalan dengan iman tapi ojo nekat terus. Harus diajar benar. Terutama diajar melalui terang firman. Berjalan dalam kebenaran adalah buah dari proses penetapan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi saat kita bisa berjalan dalam kebenarannya, itu adalah proses yang Tuhan sudah tetapkan pada kita. Entah kita melalui jalan yang terjal, lembah yang kelam, gunung yang tinggi, yang dingin, yang panas. Itu semua sudah Allah tetapkan, kamu harus lalui itu supaya kamu serupa seperti Kristus. Kita nggak bisa pilih hidup ini hanya yang enak-enak saja. Betul Bapak Ibu? Oh yang enak aku mau ambil, yang enak mau aku kerjakan, yang enak aku mau dapatkan. Yang nggak enak, yang susah, kalau bisa menyingkir daripadaku dalam nama Tuhan Yesus. Udah ditengking-tengking Bapak Ibu. Nggak bisa, yang nggak enak, yang enak Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Dan kita harus menemukan inti daripada proses ini, yaitu aku dijadikan serupa oleh Kristus. Seperti Kristus lewat proses kehidupan ini. Dan ingat, setiap yang kita alami, ingat tadi apa? Penyertaan Allah sempurna atas kehidupan kita. Kenapa? Karena itu janjinya. Dia sudah janji berikan hidup kekal, pasti kita dapatkan, amin. Tapi dia juga berjanji selama dalam dunia ini, aku menyertai kamu. Bukan hanya menyertai di belakang atau di depan, tapi dia bergerak bersama-sama dengan kita, dia peduli dengan kehidupan kita. Dia tahu kesedihan kita, dia juga tahu sukacita kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang akhir-akhir ini mengalami hal-hal yang mungkin sulit, mungkin dirasa kok nggak ada perubahan. Katanya lewat Agustus akan ada perubahan. Sudah Agustus masuk September. Oh September masih turun. Oh iya namanya juga masih pemulihan. Sekarang sudah masuk Oktober. Oktober mau ada sedikit pemulihan. Pak Gembala ngomong persembahan. Karena gereja butuh uang untuk Natal dan untuk pondasi. Waduh nggak ngeluh maneh Pak Pendeta ini. Ada banyak orang yang mikir, aduh kenapa sih seperti ini? Kenapa hidup saya itu gak dijadikan kaya, supaya saya bisa persembahan banyak, supaya saya bisa hidup tenang. Gak bisa Bapak Ibu, ini semua proses, saya pun mengalami proses. Bagaimana naik turunnya kehidupan saya,
bagaimana kehidupan secara ekonomi saya yang berubah drastis. Dan saya sudah mulai berdamai dengan hal itu. Sekarang saya ini, Bapak Ibu nggak tahu ya, sama apa enggak? Biasanya laki-laki itu kayaknya sama deh. Kalau nggak punya uang, kalau kepingin tetap ke satu tempat, nggak punya uang, dompet kosong, jalan saja. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada nggak yang nekat kayak saya kira-kira? Saya itu nekat, kalau kemana nggak punya uang, jalan aja. Wis jalan aja wis, mungkin seperti itu. Kayak kemarin contohnya, istri saya masih di salon. Karena saya kepingin jalan pulang, niatnya jalan pulang, saya nggak nunggu dia malam-malam, habis rapat kalau nggak salah. Udahlah jalan pulang. Di tengah perjalanan itu banyak orang yang nawari saya. Om, tak gonceng ta? Boten. Saya alasan mau beli bakso. Memang ada sedikit uang mau beli bakso. Pas nyampe tempat bakso, bakso ini tutup Bapak Ibu. Saya mulai menyesal, tuku bakso apa ngojek ini. Oh jalan lagi lah. Jalan lagi ketemu orang lagi, Om gonceng saya ya. Enggak, saya mau beli sate. Satenya Cak To itu loh. Pas nyampe di Cak To, tutup juga Bapak Ibu. Saya jalan di jalan raya akhirnya, ono mobil dari belakang, perasaanku aku udah minggir gitu loh. Minggir, mobil itu minggir, serut Bapak Ibu. Waduh aku kena iki. Pak Riko, numpak motorku. Apa oh? Wes tah lah, sakno sampeyan kok gak duit lho, aku duit ya adikku. Bukan anak Tuhan, ayo melo Pak Riko. Ya wis melo Bapak Ibu, numpak pickup aku Bapak Ibu akhirnya. Aku kamu yuk kalau tak foto. Sayang, aku naik pickup. Saya berdamai dengan hal seperti itu. Kalau dulu nggak bisa, kalau dulu nggak mau. Bapak Ibu yang di Pandaan ini yang kemana-mana suka sepeda motor, coba ikut jadi di Malaysia. Kemana-mana ngapain jadi? Jalan. Gak izin kalau di luar negeri tuh Bapak Ibu, wis kono sih kenal. Kalau di sini ke Kasri 2 kilo, saya mikir suworo. Tapi kalau di Malaysia bisa 5 kilo, 10 kilo jadi itu tiap hari PP itu. Nah bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita berdamai dengan hal-hal yang tidak biasa kita terima, tapi kita melihatnya ini adalah proses pembentukan saya supaya saya serupa seperti Kristus. Bukan uang, bukan jabatan, bukan posisi yang membuat nilai hidup saya bernilai tinggi. Tetapi karena karya Kristus dan proses penetapan menjadi serupa dengan Dia, itu yang membuat nilai saya tinggi. Amin. Jadi Bapak Ibu kenapa saya cerita tadi? Bukan supaya Bapak Ibu kalau saya jalan terus ditawari. Lah saya lagi olahraga sama istri, ayo Pak Riko bonceng. Ya repot Bapak Ibu. Enggak, supaya Bapak Ibu sama mengerti. Ini adalah proses yang harus kita terima sama-sama. Ada orang yang mengeluh dirinya. Dia sepertinya lebih susah daripada orang lain. Enggak. Jangan engkau mengeluh. Terima proses itu, jalani proses itu, dan lihat kemuliaan Tuhan di baliknya. Membentuk hidupmu, membentuk karaktermu, supaya sama seperti Dia. Amin Bapak Ibu. Saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Pemain musik bisa masuk. Ya, hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam apa tadi? Kebenarannya. Jadi biarkan kalau ada orang yang sedang mati-matian, sedang mungkin berpeluh keringat sampai berpeluh darah, biarkan dia harus mengalami proses itu. Dan kita hanya berdoa, Tuhan kuatkan imannya, Tuhan kuatkan dirinya, dan kiranya dia menemukan Engkau di tengah proses itu. Kalau udah ketemu Tuhan, imannya kuat, boom. Dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu pula dengan kita. Sama dengan kita, Bapak Ibu kan punya anak. Kalau anak lari, terus jatuh. 1 kali, 2 kali Bapak Ibu, aduh. Makin digendong, makin kita manja, anak itu nangisnya makin banter, betul enggak? Tapi kadang ada orang tua yang anaknya pura-pura gak lihat. Betul? Anaknya nangis gak kira-kira? Enggak, atau mungkin nangis tapi kadang gak ditolak orang tua nih. Balik berdiri lagi. Mungkin kita seperti itu. Kita sedang ketebak.
Kok kayaknya Allah diam saja? No, dia tahu. Tapi dia ingin kita bertumbuh dewasa. Lukamu menguatkanmu ke depan. Kesalahanmu membuat kamu berhati-hati untuk melangkah ke depan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa Allah kita. Dia menentukan kehidupan kita sangat sempurna. Jalani hidup ini, yakini janjinya itu iya dan amin. Dan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan.